Bab 568 datang karena siapa? Tuan Valentino, kami datang ke sini karena hari ini kalian sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Nyonya Besar Kusuma. Kami harap Tuan Valentino tidak merasa terganggu dengan kehadiran kami. Tuan Valentino, saya Rio, kita sempat bertemu tadi malam. Tuan Valentino, begitu orang-orang hebat ini memasuki halaman, mereka langsung menyapa Valentino secara bergantian. Mereka semua memanggil Valentino dengan sebutan Tuan Valentino dengan suara yang sangat lantang, ditambah lagi, suara mereka juga bergema di halaman. Semua orang yang mendengarnya langsung terkejut setengah mati. Mereka menyapa siapa? Jangan bilang kalau Tuan Valentino yang mereka maksud itu adalah Valentino Wijaya. Semua orang benar-benar tercengang. Baik itu Bobby dan putranya, maupun Davin dan Kiara, saat ini ekspresi wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Nyonya Besar Kusuma yang ada di dalam pun tidak terkecuali. Dia juga sangat terkejut. Valentino, dia... Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Nyonya Besar Kusuma sendiri bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Sedangkan anggota keluarga Kusuma lainnya yang kedudukannya cenderung lebih rendah bahkan jauh lebih terkejut, mereka sampai tidak bisa berkata-kata. Mana Tuan Valentino? Oh, ternyata Tuan Valentino ada di sini. Ari Wongso yang dikawal oleh 20 orang pengawal kekar berbaju hitam langsung berjalan ke arah Valentino dengan penuh semangat. Para pengawal kekar itu mengenakan kaos hitam tanpa lengan. Di lengan mereka terdapat tato bergambar harimau dan naga. Mereka terlihat sangat garang. Sebagai orang yang paling berpengaruh di kota Neo, saat keluar untuk bertemu dengan orang-orang, Ari selalu terlihat begitu arogan dan berwibawa. Saat ini, bahkan para pengusaha hebat lainnya berdiri di belakang Eri semua. Puluhan pengusaha hebat di kota Neo, serta Ari Wongso yang merupakan orang paling berpengaruh di kota Neo, langsung berjalan ke hadapan Valentino dengan serempak. Tuan Valentino, hari ini di rumah Anda ada seseorang yang sedang berulang tahun. Saya ingin mengucapkan selamat dan memberikan sebuah hadiah. Saya harap Tuan Valentino menyukainya. Begitu perkataan ini terlontar, puluhan konglomerat yang berdiri di belakang Eri langsung membungkuk 90 derajat ke arah Valentino dengan serempak. Pemandangan ini membuat semua orang lebih terkejut lagi. Ketika Eri dan yang lainnya baru tiba di sini, Bobby dan yang lainnya hanya bisa menebak-nebak di dalam hati mereka. Tapi sekarang, begitu melihat pemandangan barusan dengan mata kepala mereka sendiri, keterkejutan mereka semakin menjadi-jadi. Orang-orang itu datang ke sini karena Valentino. Kita tidak usah membicarakan Eri yang notabene merupakan orang paling berkuasa di kota Neo. Kita bicarakan puluhan konglomerat yang berdiri di belakangnya saja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bukan merupakan orang kaya dan tidak ada seorang pun juga yang tidak pernah menjadi anggota Kamar Dagang Kota Neo. Pengusaha yang bisa bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo bukan hanya pengusaha yang mempunyai kekayaan berlimpah, melainkan juga mempunyai berbagai kelebihan lain. Namun, pada saat ini, semua pengusaha itu membungkuk dan menundukkan kepala mereka ke arah Valentino. Bahkan mereka juga menyapa Valentino dengan begitu sopan. Sedangkan Valentino yang mendapat perlakuan seperti itu hanya memasang ekspresi datar di wajahnya, seolah-olah semua itu adalah hal yang wajar. Apa yang sedang terjadi di sini? Ada beberapa orang yang langsung teringat dengan Tuan Valentino yang beberapa waktu ini sempat menggemparkan kota Neo. Apa Valentino yang ada di sini dan Tuan Valentino yang itu ada kaitannya? Masuklah, ucapkan selamat dan berikan hadiahnya, ucap Valentino dengan santai sambil melambai-lambaikan tangannya. Baik, Tuan Valentino. Ari dan yang lainnya langsung menyanggupi perintah Valentino. Setelah itu, mereka semua langsung berjalan menghampiri Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma, selamat ulang tahun. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Nyonya Besar Kusuma, Anda sangat beruntung karena mempunyai menantu seperti Tuan Valentino. Ari dan yang lainnya menyatukan kedua tangan mereka ke arah Nyonya Besar Kusuma sambil memberikan selamat kepadanya. Nyonya Besar Kusuma terpaksa harus menyingkirkan keterkejutan di hatinya terlebih dahulu. Dia tersenyum ke arah mereka semua sambil berterima kasih. Ari dan yang lainnya juga tidak memedulikan hal itu. Setelah memberi ucapan selamat dan menyerahkan hadiah yang mereka bawa, mereka langsung kembali menghampiri Valentino lalu duduk di belakangnya. Dengan kehadiran Ari dan yang lainnya, kursi yang disediakan untuk keluarga Valentino yang tadinya masih banyak yang kosong langsung terisi setengahnya. Sekarang, jumlah orang yang menduduki area tersebut sudah bisa dibandingkan dengan jumlah orang di area yang diduduki oleh Bobby dan yang lainnya. Namun, hal yang lebih penting dari itu adalah
status dan kedudukan Ari dan para pengusaha itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Christian dan yang lainnya. Para pengusaha itu jauh lebih hebat daripada orang-orang Christian. Bobby tercengang, Mary pun demikian. Bahkan Angel juga menatap ke arah Valentino dengan tidak percaya. Dia benar-benar sangat terkejut. Angel tahu kalau akhir-akhir ini Valentino memang berurusan dengan orang-orang hebat di kota Neo. Namun, Angel sama sekali tidak menyangka kalau orang-orang hebat itu akan memperlakukan Valentino seperti itu. Padahal tidak ada satu pun dari mereka yang usianya lebih muda dari Valentino. Tapi mereka semua sangat segan kepada Valentino. Angel, suamimu itu. Kalisa mengambil napas dalam-dalam. Keterkejutan yang dia rasakan membuatnya sulit untuk berbicara, hingga dia tidak bisa menyelesaikan perkataannya. Kalisa benar-benar tidak mengerti, padahal Valentino adalah menantu yang sangat hebat. Tapi mengapa dulu Mary memperlakukan Valentino seperti itu? Angel memperhatikan sosok Valentino yang terlihat sangat tenang itu, kemudian menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Berbagai pertanyaan muncul di benak Angel. Dia merasa pikirannya saat ini benar-benar kacau. Akan tetapi, Angel tahu kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanyakan semua itu. Karena para penerima tamu masih terus menyambut para tamu yang berdatangan. Berbagai wajah yang familiar berjalan memasuki kediaman satu persatu. Mulai dari orang-orang yang berada di peringkat 70 besar dalam daftar orang-orang terkaya di kota Neo, lalu meningkat ke peringkat 50 besar, kemudian ke 30 besar, lalu 20 besar. Para pengusaha kaya dan para konglomerat berkumpul di kediaman Nyonya Besar Kusuma. Masing-masing dari mereka melakukan hal yang sama. Mereka semua berjalan menghampiri Valentino dan menyapa Valentino terlebih dahulu. Setelah itu baru memberikan ucapan selamat dan juga memberikan hadiah kepada Nyonya Besar Kusuma. Mereka berbaris rapi untuk menyapa Valentino secara bergantian. Hal ini berlangsung cukup lama, karena para tamu terus berdatangan tanpa henti. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini lagi-lagi tercengang. Robert sudah tidak berani mengejek Valentino. Tiara sudah tidak berani menghina Valentino. Mary sudah tidak berani menyindir Valentino dan seluruh anggota keluarga Kusuma yang lain menutup mulut mereka rapat-rapat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, sekitar 7-8 meja yang disiapkan untuk keluarga Valentino sudah terisi penuh. Sedangkan orang-orang yang tidak kebagian kursi terpaksa harus berdiri di belakang. Namun, dari seluruh orang-orang hebat di kota Neo yang hadir di sini, tidak ada seorang pun yang berniat untuk pergi. Mereka lebih memilih untuk berdiri di belakang Valentino daripada harus pergi. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang selalu mendapat perlakuan istimewa tiap pergi kemanapun atau tiap menghadiri acara apapun. Namun saat ini, meskipun mereka tidak mendapat kursi, mereka masih bisa tersenyum lebar dan sama sekali tidak punya niatan untuk pergi dari sini. Kediaman Nyonya Besar Kusuma seolah-olah berubah menjadi tempat bersejarah yang didatangi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Selama masih ada tempat untuk mereka berdiri, mereka tidak keberatan untuk tetap tinggal. Dengan kata lain, meskipun hanya berdiri di belakang Valentino, hal ini sudah merupakan kehormatan besar bagi mereka. Robert, Kiara, ambilkan kursi-kursi yang ada di tempat kalian dan berikan kepada para tamu itu agar mereka bisa duduk. Nyonya Besar Kusuma langsung memberikan perintah. Robert dan Kiara sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi mereka tidak bisa membantah perintah Nyonya Besar Kusuma. Saat ini, mereka akhirnya memahami maksud perkataan Valentino sebelumnya. Valentino mengatakan bahwa kursi-kursi yang disediakan di sini tidak cukup, bahkan mereka sendiri saja tidak akan kebagian. Ternyata perkataan Valentino benar, kursinya benar-benar tidak cukup. Ekspresi wajah Robert dan Kiara sangat muram. Valentino. Nyonya Besar Kusuma menjeda perkataannya sejenak. Ketika dia hendak melanjutkan perkataannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pintu. Tuan Besar Lukman dari keluarga Cendana di kota Neo datang untuk memberikan selamat. Apa? Keluarga Cendana juga datang? Keluarga Cendana adalah keluarga yang menempati posisi ketiga dari 4 keluarga teratas di kota Neo. Mereka pasti datang ke sini karena Nyonya Besar Kusuma, kan? Begitu mendengar teriakan dari salah seorang penerima tamu itu, semua orang langsung terkejut. Orang-orang yang datang sebelum ini adalah para pengusaha dan konglomerat di kota Neo. Tapi keluarga Cendana itu adalah keluarga veteran yang hebat dan jauh lebih kaya dari mereka semua. Mereka adalah keluarga yang luar biasa.
Sebagai keluarga yang menempati posisi ketiga dari 4 keluarga hebat di kota Neo, nama mereka begitu terkenal. Selain itu, grup Grand Forest yang berada di bawah kendali keluarga Cendana juga mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar di kota Neo. Mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Setidaknya, dari semua tamu yang hadir di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Bab 569, 4 keluarga konglomerat berkumpul bersama. Namun, semua orang beranggapan bahwa Tuan Besar Lukman pasti datang ke sini karena Nyonya Besar Kusuma. Tuan Besar Lukman tidak mungkin datang karena Valentino. Seberapapun hebatnya Valentino, bagaimana juga dia hanyalah seorang pria muda. Orang hebat seperti Tuan Besar Lukman itu, baik dari segi usia maupun status, jauh lebih tinggi dibanding Valentino. Cepat persilakan mereka masuk. Kali ini, Nyonya Besar Kusuma langsung berdiri dari kursinya dan berteriak ke arah para penerima tamu. Sorot penuh harap langsung memenuhi mata Nyonya Besar Kusuma. Saat Tuan Besar Kusuma masih hidup, dia cukup dekat dengan Lukman. Setelah itu, begitu Tuan Besar Kusuma meninggal dunia dan posisi CEO di perusahaan digantikan oleh Bobby, kekuatan dan kekuasaan keluarga Kusuma berangsur-angsur menurun. Tuan Besar Lukman tidak menyukai karakter Bobby, jadi hubungan kedua keluarga ini semakin lama semakin merenggang. Tidak disangka, tahun ini Tuan Besar Lukman datang ke kediaman keluarga Kusuma lagi. Apa jangan-jangan dia ingin kembali menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Kusuma? Begitu terpikirkan hal ini, Nyonya Besar Kusuma menjadi sangat bersemangat. Kalau bisa bekerja sama dengan grup Grand Forest milik keluarga Cendana, kekuatan dan kekuasaan keluarga Kusuma pasti bisa meningkat lagi. Beberapa saat kemudian, sosok Lukman langsung muncul di pintu masuk. Cindy dan Slamet berjalan berdampingan tepat di belakang Tuan Besar Lukman. Lalu di belakang mereka berdua ada beberapa anggota keluarga Cendana yang lain. Mereka semua berjalan masuk sambil tersenyum. Dalam sekejap, orang-orang di dalam langsung menyapa Tuan Besar Lukman secara bergantian. Tuan Besar Lukman menyatukan kedua tangannya ke arah mereka untuk membalas sapaan mereka. Setelah berjalan beberapa langkah, kebetulan mata Tuan Besar Lukman bertemu dengan mata Nyonya Besar Kusuma yang terlihat sangat bersemangat. Nyonya Besar Kusuma, bagaimana kabar Anda? Tanya Tuan Besar Lukman sambil tersenyum. Begitu mendengar perkataan Lukman, semua orang langsung paham. Tampaknya kedatangan Tuan Lukman kemari benar-benar karena Nyonya Besar Kusuma. Kalau tidak, mengapa dia langsung menyapa Nyonya Besar Kusuma dan bukan menyapa Valentino terlebih dahulu? Baik, aku baik, jawab Nyonya Besar Kusuma dengan cepat. Syukurlah kalau begitu. Lukman tersenyum, kemudian menengok ke arah Slamet dan berkata lagi. Slamet, berikan ucapan selamat serta hadiah yang kita bawa kepada Nyonya Besar Kusuma. Aku akan pergi untuk menemui Tuan Valentino sebentar. Baik, kakek. Begitu mendengar perintah Lukman, Slamet langsung melangkah maju. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Lukman mengajak Cindy dan anggota keluarga Cendana yang lain berjalan menghampiri Valentino. Tuan Valentino, terima kasih sudah mengundang kami. Ucap Lukman sambil menyatukan kedua tangannya ke arah Valentino. Tadinya Lukman ingin membungkuk kepada Valentino, tapi karena di sini sangat ramai dan semua orang tahu betul kalau Lukman jauh lebih tua dari Valentino, jadi Lukman memutuskan untuk memberi hormat kepada Valentino dengan cara menyatukan kedua tangannya saja untuk menghindari terjadinya keributan yang tidak penting. Cindy menatap ke arah Valentino dengan tatapan yang sulit diartikan, kemudian beralih menatap ke arah Angel yang berdiri di sebelah Valentino. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saat ini, Cindy bahkan sudah tidak berani menatap Valentino secara langsung. Tuan Lukman, silakan duduk. Ucap Valentino dengan santai. Wah, semua orang lagi-lagi tercengang. Jadi keluarga Cendana itu juga datang ke sini karena Valentino. Bukankah kenyataan ini terlalu mengejutkan? Sebenarnya Valentino itu siapa? Tadi, para konglomerat yang hadir di sini bersikap begitu sopan kepada Valentino. Sekarang, keluarga Cendana yang merupakan keluarga veteran yang sangat hebat itu pun bersikap demikian kepada Valentino. Para konglomerat itu hanya merupakan orang-orang yang punya banyak uang, sedangkan keluarga Cendana tidak seperti itu. Mereka tidak hanya memiliki kekayaan, tapi juga memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar. Namun, apa yang dimiliki oleh Valentino? Ekspresi wajah Nyonya Besar Kusuma langsung berubah. Saat ini, Nyonya Besar Kusuma baru menyadari bahwa Lukman bukan datang karena ingin kembali menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Kusuma,
melainkan karena menghormati Valentino. Semua orang benar-benar tercengang sampai mulut mereka terbuka lebar. Pada waktu yang bersamaan, sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Sebenarnya Valentino itu siapa? Ketika pertanyaan ini muncul di benak mereka, sebuah teriakan kembali terdengar dari arah pintu. Andreas dari keluarga laki di kota Neo datang untuk memberi selamat. Begitu mendengar teriakan ini, mata semua orang langsung terbuka lebar dengan serempak. Sebelum mereka sempat membuka suara untuk membahas hal ini, sebuah teriakan kembali terdengar. Mark dari keluarga Brianto di kota Neo datang untuk memberi selamat. Mereka adalah salah dua keluarga yang termasuk dalam 4 keluarga teratas di kota Neo. Keluarga Brianto menempati posisi pertama dari 4 keluarga teratas di kota Neo, sedangkan keluarga laki menempati posisi kedua. Saat ini, 2 keluarga teratas di kota Neo ini datang ke sini untuk memberi selamat. Ini. Pak Alvin dari grup Nagasan di kota Neo beserta putranya, Tuan Muda Chris datang untuk memberi selamat. Saat meneriakan ini, suara para penerima tamu itu sedikit bergetar. Wajahnya Nyonya Besar Kusuma terlihat sangat terkejut. Kali ini, dia langsung berjalan menuruni tangga dan berdiri di ujung tangga. Meskipun kedudukan Nyonya Besar Kusuma bisa dibilang cukup tinggi, saat berhadapan dengan kedua kepala keluarga dari keluarga teratas itu, dia sama sekali tidak berani bersikap arogan. Selain itu, ada juga keluarga pemilik grup Nagasan. Tanpa perlu dijelaskan, semua orang sudah tahu seberapa kuat dan berkuasanya mereka. Arvin Nagasan adalah mantan Presiden Kamar Dagang Kota Neo. Hari ini, dia bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire, status dan kedudukannya langsung meningkat drastis. Sedangkan untuk Chris Nagasan, namanya sudah terkenal di Kota Neo sejak beberapa tahun yang lalu. Dia dikenal sebagai orang pertama yang berada di lingkaran generasi kedua Kota Neo. Meskipun usia Chris masih sangat muda, dia sudah mempunyai posisi penting di Kota Neo. 2 kepala keluarga dari keluarga teratas itu, serta Arvin dari grup Nagasan, terlepas dari status yang mereka miliki, mereka semua adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Selain itu, juga ada Chris yang merupakan orang terkaya dari generasi kedua di Kota Neo. Saat ini, mereka semua juga datang ke sini. Semua orang tidak bisa lebih terkejut lagi dari ini. Arvin dan Chris berjalan di barisan paling depan. Wajah mereka terlihat sangat berseri-seri. Mark dan Andreas berjalan tepat di belakang Arvin dan Chris. Mereka berdua berjalan berdampingan dan didampingi sekelompok pengawal dan asisten mereka. Mario juga berjalan di belakang mereka. Sedangkan Luis, saat ini dia masih belum sembuh, jadi dia tidak bisa ikut. Pak Arvin, Tuan Muda Chris, Pak Mark, Direktur Andreas, Tuan Mario. Semua tamu yang hadir langsung menyapa mereka dengan serempak. Jumlah mereka cukup banyak, para tamu sampai sedikit kesulitan untuk menyapa mereka semua. Arvin, Chris, Mark dan yang lainnya melambai-lambaikan tangan ke arah para tamu yang menyapa mereka. Setelah itu mereka langsung berjalan menghampiri Valentino. Pada saat ini, detak jantung Kiara dan Robert mulai menjadi tidak beraturan. Mereka mendapat kabar bahwa Valentino telah menyinggung Luis dari keluarga Brianto di Kota Neo. Jadi, tujuan Mark datang kemari adalah untuk membuat perhitungan dengan Valentino, atau keluarga Nagasan datang mengunjungi Tuan Valentino. Arvin dan Chris menyapa Valentino dengan sopan. Tadinya, Chris ingin mencuri-curi pandang ke arah Angil, tapi begitu matanya bergerak, dia langsung mengulurkan tangannya untuk menampar wajahnya sendiri. Tamparan ini membuat wajahnya menengok ke arah lain. Dia sudah tidak berani melihat ke arah Angil lagi. Tuan Valentino, saya juga datang mengunjungi Tuan Valentino. Andreas menyatukan kedua tangannya sambil membungkuk ke arah Valentino. Saya juga datang mengunjungi Tuan Valentino. Mark juga menyatukan kedua tangannya sambil membungkuk ke arah Valentino. Halo, Kak Valentino. Hei. Mario berjalan mendekati Valentino dengan berani. Kalian semua sudah datang. Silakan duduk. Valentino duduk di kursinya dengan santai. Dia sama sekali tidak berniat berdiri dari kursinya untuk menyambut mereka semua. Namun, sama sekali tidak ada raut kesal ataupun raut tidak terima yang terlihat di wajah mereka. Justru sebaliknya, mereka semua terlihat sangat bahagia. Mereka bahkan langsung duduk di sebelah Valentino tanpa mengatakan apapun. Saat ini, para kepala keluarga dari 4 keluarga teratas di Kota Neo, serta pemilik grup Nagasan berkumpul di halaman kecil ini. Ditambah dengan keluarga Kusuma sendiri, keempat keluarga konglomerat itu berkumpul bersama.
Ini adalah momen langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau hal ini tersebar, mungkin keluarga Kusuma akan menyombongkan hal ini selama bertahun-tahun. Bahkan Nyonya Besar Kusuma mungkin juga merasa bahwa kehormatan dirinya meningkat berkali-kali lipat. Namun, pada saat ini tidak ada satupun anggota keluarga Kusuma yang terlihat bersemangat. Nyonya Besar Kusuma pun tidak terkecuali. Wajah mereka hanya dipenuhi oleh keterkejutan yang mendalam. Jadi koneksi Valentino adalah orang-orang seperti mereka ini. Sebelumnya, Valentino pernah mengatakan bahwa dirinya bisa menguasai seluruh kota Neo seorang diri. Bukan hanya Nyonya Besar Kusuma yang menganggap perkataan Valentino itu hanya omong kosong belaka, bahkan Angel pun menganggap bahwa Valentino sedang mabuk ketika mengatakan itu. Akan tetapi, pada saat ini, siapa yang masih berani beranggapan seperti itu? Bab 570 hadiah besar dari Kiara. Meskipun ketiga keluarga besar dan grup Nagasan tidak dapat mewakili seluruh kota Neo, mereka juga sudah mewakili sebagian besarnya. Pada saat ini, para bos besar ini sangat hormat pada Valentino. Siapa juga yang masih berani bersikap tidak hormat terhadap Valentino? Bahkan Nyonya Besar Kusuma yang berulang tahun hari ini juga kurang bersinar dibandingkan dengan Valentino. Valentino barulah orang yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara semua orang yang hadir di dalam acara itu. Dari kota Neo yang besar ini, Valentino adalah satu-satunya orang yang dihormati. Valentino, kamu? Angel sangat terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Valentino. Valentino perlahan mengulurkan telapak tangannya kemudian menggenggam telapak tangan Angel. Jangan bertanya apa-apa dan juga jangan berpikir terlalu banyak. Nikmatilah semua ini. Sudah kubilang, hari ini aku mengambil gelar resmi untuk kamu dan Kekek. Nada bicara Valentino terdengar datar, tapi penuh dengan wibawa. Wibawa seperti ini tidak akan bisa ditiru oleh orang biasa, juga tidak bisa dibuat-buat. Hanya orang yang telah mencapai kedudukan tertentu baru bisa memancarkan wibawa seperti ini secara alami. Angel menatap Valentino lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, tadi saat aku sampai di sini, aku dengar ada orang yang berteriak di luar, menyuruh Tuan Valentino untuk minta maaf. Ada masalah apa? Berhubung semua orang sedang berkumpul, Zender pun mengungkit kejadian tadi. Apa? Siapa yang menyuruh Tuan Valentino untuk minta maaf? Ari langsung menepuk meja dan berdiri. Tuan Wongso, jangan emosi dulu. Jadi begini, tadi Valentino mengatakan walaupun semua orang yang ada di sini bersatu, kita semua juga tidak akan bisa menandinginya. Ucapan seperti itu sedikit keterlaluan, makanya. Bobby lekas melangkah maju. Dia lalu berucap sambil tersenyum. Keterlaluan? Apanya yang keterlaluan? Sampah seperti kalian masih ingin dibandingkan dengan Tuan Valentino. Bahkan ludah Tuan Valentino saja lebih berharga daripada status kalian. Kalau kalian masih berani ribut, aku akan langsung menyuruh orang untuk menghabisi kalian. Begitu Eri melambaikan tangannya, 20 lebih pria kekar segera berjalan maju selangkah. Mereka memelototi Bobby dan yang lainnya dengan tatapan yang menakutkan. Sosok Ari yang garang itu membuat Bobby terkejut hingga gemetar dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dengan kedudukan keluarga Kusuma, sebenarnya Bobby tidak perlu terlalu takut dengan Eri. Namun, klub Black Tiger Security yang berada di bawah pimpinan Eri sudah bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire. Bagaimana keberadaan Asosiasi Valentino Empire? Mereka dapat memusnahkan keberadaan keluarga Kusuma dengan sangat mudah. Mengenai Christian dan lainnya, raut wajah mereka berubah pucat dan mereka tidak berkata sepatah kata pun. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi Ari. Raut wajah Nyonya Besar Kusuma malah terlihat sedikit masam. Bagaimanapun, hari ini adalah acara ulang tahunnya. Duduklah, ucap Valentino dengan tenang. Baik, Tuan Valentino. Setelah mendengar ucapan Valentino, Ari seolah menerima dekret kaisar saja. Dia langsung duduk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang pun kembali terpana dengan kekuatan Valentino. Bos besar seperti Eri malah terlihat bagi seorang anak buah di depan Valentino. Dia terlihat menuruti perintah Valentino. Saat ini, terdapat lebih dari 100 tamu kaya yang berpihak pada Valentino. Meskipun Bobby dan Davin menggabungkan seluruh koneksi mereka, mereka masih tidak bisa mengalahkan koneksi Valentino. Ketika Nyonya Besar Kusuma menyaksikan pemandangan ini, dia tiba-tiba menghela napas panjang. Dulu, Tuan Besar Kusuma sudah pernah berpesan kepadanya agar dia memperlakukan Valentino dengan baik.
Ada sebagian orang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi tokoh besar. Meskipun dia mengalami kesulitan, ada saatnya dia akan bangkit kembali. Nyonya Besar Kusuma masih mengingat jelas pesan Tuan Besar Kusuma. Saat itu, Tuan Besar Kusuma sedang berbaring di atas ranjang pasien. Dia menggenggam tangan Nyonya Besar Kusuma sambil berpesan. Valentino bukanlah orang biasa. Sebelum dia memiliki kekuatan, kalian harus memperlakukannya dengan baik dan tulus. Kelak, dia akan merasa bersyukur dan baru akan banyak membantu keluarga Kusuma. Hal yang paling penting adalah karakter Valentino pada dasarnya pantas untuk dipercaya. Angel akan bahagia kalau bisa menikah dengannya. Ingat, kamu harus memperlakukannya dengan tulus. Hanya dengan begitu, kamu baru bisa mendapatkan ketulusan hatinya. Namun, waktu sudah lama berlalu. Sekarang, Nyonya Besar Kusuma malah sudah melupakan pesan itu. Saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Valentino memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Namun, dia pasti bisa membuat keluarga Kusuma terkenal di kota Neo. Asal Valentino turun tangan, bukannya Villa Cloud akan jatuh ke tangannya. Akan tetapi, apa masih sempat kalau dia menyesal sekarang? Nenek, berhubung tokoh-tokoh besar dari 4 keluarga besar dan grup Nagasan sedang berkumpul di sini, ada hal yang ingin aku katakan. Aku ingin meminta kepala keluarga dari 4 keluarga besar dan Pak Arvin untuk membantuku menilai suatu masalah. Saat ini, Kiara tiba-tiba melangkah maju. Selesai berbicara, raut wajah Kiara penuh dengan senyum licik. Dia memandang Angel dan Valentino dengan penuh gembira. Meskipun saat ini Valentino sudah mengundang begitu banyak bos besar, Kiara sama sekali tidak takut. Memang kenapa kalau ada banyak orang? Bukan ingin berkelahi juga. Semakin banyak orang, Kiara malah merasa semakin senang. Dengan adanya banyak orang, Kiara baru bisa menjalankan rencananya dengan lebih sempurna. Meskipun status Valentino sangat berkuasa, Angel tetap tidak bisa menyangkal masalah itu. Kesalahan tetaplah sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin Valentino akan memiliki kekuatan untuk memutarbalikkan fakta? Jika dia melontarkan masalah ini di hadapan semua orang, nama baik Angel pasti akan hancur. Pulang sana, tegur Nyonya Besar Kusuma. Dia sama sekali tidak mengizinkan Kiara membicarakan masalah itu. Tanpa perlu berpikir panjang, Nyonya Besar Kusuma juga tahu jika Kiara pasti ingin melawan Valentino dan keluarganya lagi. Nyonya Besar Kusuma tidak pernah menyadari bahwa Kiara sebodoh ini. Apakah dia masih kurang jelas dengan situasi di depan matanya? Valentino sudah bukan lagi orang tidak berguna dan bisa ditindas oleh orang-orang lagi. Nenek, aku harus mengatakannya. Masalah ini menyangkut nama baik keluarga Kusuma. Aib keluarga memang tidak seharusnya disebarluaskan, tapi aku ingin para hadirin membantuku menegakkan keadilan. Seseorang sudah mempermalukan keluarga Kusuma. Kalau nenek tidak mengizinkan aku untuk mengatakannya, sepertinya kakek tidak bisa beristirahat dengan tenang di sana. Balas Kiara dengan ketus. Dia bahkan menggunakan nama Tuan Besar Kusuma. Lancang, teriak Nyonya Besar Kusuma. Biarkan dia mengatakannya, ucap Valentino dengan datar. Dia lalu melambaikan tangannya untuk menghalangi Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma tercengang. Di saat Nyonya Besar Kusuma dihalangi Valentino, dia malah spontan tidak berani membantah. Seolah-olah Valentino merupakan orang yang memiliki hak berbicara tertinggi di tempat ini. Hanya saja, kenyataannya memang seperti itu. Baiklah, aku akan membicarakannya di hadapan semua tamu dan Papa Nisan Kekek. Angel adalah generasi ketiga keluarga Kusuma yang sudah menikah, tapi dia malah bermesra-mesraan dengan lelaki lain. Angel sudah melakukan perbuatan yang melanggar moral dan mencemarkan nama baik keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma pasti tidak akan menoleransi masalah ini. Jadi, aku harap para hadirin sekalian membantu kami untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Kusuma. Usir Angel yang sudah mencemarkan nama baik itu dari keluarga Kusuma. Hal ini barulah hadiah besar yang dipersiapkan Kiara untuk Valentino dan Angel. Saat ini, Kiara sudah tidak peduli lagi dengan semuanya. Meskipun perbuatannya ini akan mempermalukan keluarga Kusuma, dia akan tetap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kiara sudah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Apalagi setelah menyaksikan kedudukan Valentino yang meningkat pesat, Kiara pun semakin menggila lagi. Walaupun harus mempermalukan keluarga Kusuma, Kiara juga ingin mencapai tujuannya. Intinya, Kiara yang sekarang bukan hanya bodoh, melainkan sudah gila. Kiara merasa terpukul dan gila dengan kemampuan yang ditunjukkan Valentino saat ini. Namun saat ini,
Robert malah tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak seperti Kiara yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan bergabungnya orang-orang yang berpihak pada Valentino, mereka pasti bisa menguasai sebagian besar kota Neo. Apa Kiara sanggup untuk menandingi Valentino? Dia sungguh lugu. Begitu mendengar perkataan Kiara, semua orang pun terkejut. Kiara, kembali! Bahkan Davin Siedon yang hanya tahu bersenang-senang pun dapat menilai situasi saat ini. Dia segera menyeret Kiara.